Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa arsala Muhammadan baina ummatihi lil alamina qudwatan wa rahmatan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, anugerah yang tidak terhingga dan kebaikan yang sangat melimpah ruah yang Allah curahkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk dapat mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan dan mencurahkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawi, dan kita masuk atau kita masih berada di hadis yang ke-8. Ya, terakhir itu kalau tidak salah ya. Yang mana kita telah singgung berkaitan dengan makna dari hadis ini secara umum, namun belum kita bahas secara terperinci. Hadis yang ke-8 diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperintahkan memerangi manusia hingga mereka bersaksi. Jadi tidak diperangi kalau manusia sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mereka mengerjakan salat, menegakkan salat, menunaikan zakat, maka apabila mereka melakukan itu semuanya, darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam,
dan perhitungan atau hisab mereka kelak ada pada Allah Ta'ala. Baik, para jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Hadis ini mungkin sering disinggung juga di dalam bahasan rukun Islam, di mana rukun yang pertama syahadat, kemudian setelahnya salat, kemudian setelahnya zakat, kemudian setelahnya puasa, dan yang terakhir adalah haji. In istata'ta ilaihi sabila atau man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Para hadirin azani Allah wa iyyakum ajma'in, yang akan kami singgung dalam pembahasan di waktu duha ini adalah pertama berkaitan dengan iqamatus shalah, mengerjakan salat. Ini yang dimaksud dalam tema yang kita sebarkan, mereka-mereka yang akan diazab di alam kubur, mereka-mereka yang mendapatkan siksa kubur, di antara salah satu sebabnya adalah karena meninggalkan salat. Maka ini risalah bagi yang hadir secara langsung maupun melalui media online atau rekaman, bagi setiap muslim dan muslimah yang masih berani meninggalkan salat yang wajib, maka hendaknya segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya segera kembali ke jalan Allah, tinggalkan segala bentuk kelalaian yang membuat kita jauh dari Allah. Tinggalkan segala pernak-pernik dan perhiasan duniawi yang membuat kita berani menggadaikan salat kita yang semestinya kita kerjakan karena Allah. Dan untuk setiap orang yang di masa lalunya pernah meninggalkan salat, jangan pernah berhenti lisannya beristighfar dan meminta ampun kepada Allah. Walaupun kita ini dan mungkin tahun-tahun belakang, beberapa tahun ini sudah istiqomah sholat, tapi kalau pernah ada catatan dalam hidup kita pernah meninggalkan sholat, maka takutlah kepada Allah, karena belum ada jaminan dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampunan bagi siapa saja yang bertobat kepada Allah. Benar, kita yakin bahwa setiap orang yang bertobat kepada Allah pasti diterima, pasti diampuni. Tapi apakah penerimaan ampunan tersebut untuk kita yang taubatnya jelas, sudah jujur atau belum, sudah benar atau belum? Kita tidak bisa memastikan itu. Maka orang-orang yang pernah di dalam catatan kehidupannya pernah ada salat yang bolong-bolong, salat yang berani ditinggalkan dari salat wajib, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, salat para jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in, ini tiang dalam agama. Berantakan semua amalnya kalau salatnya berantakan. Berantakan hatinya kalau salatnya berantakan. Jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in, disebutkan tentang azab kubur yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada beliau dalam hadis riwayat Bukhari. Hadisnya cukup panjang dari sahabat Samurah bin Jundub. Beberapa siksa yang diceritakan di dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi dibawa oleh oleh malaikat. Maka Nabi diperlihatkan berbagai macam siksa yang ada di alam barzakh. Maka jamaah azani Allah ya ajma'in, di dalam hadis yang panjang tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan bahwa ada seseorang yang posisi tubuhnya dalam keadaan terlentang. Ada seorang
yang posisi tubuhnya dalam keadaan terlentang. Kemudian di atas orang tersebut ada seorang yang membawa sebongkah batu besar, di mana batu tersebut diangkat dan kemudian dilemparkan ke arah kepalanya sampai pecah kepalanya. Kemudian ketika kepalanya pecah, Allah jadikan kepalanya kembali utuh, sehingga batu tersebut menggelinding. Dan lelaki tersebut atau orang tersebut kemudian mengangkat batu itu kembali, kemudian kepalanya kembali dilemparkan dengan batu besar sampai memecahkan kepalanya. Maka kemudian Nabi SAW kaget melihat pemandangan yang sangat mengerikan ini. Bayangkan Bapak Ibu, kita kena tusuk jarum saja, kita kesayat pisau saja, perihnya, sakitnya luar biasa. Kita kerobek sampai membutuhkan jahitan atau beberapa jahitan, sakitnya luar biasa. Bagaimana dengan batu yang besar yang dilemparkan sekeras mungkin di atas kepalanya sampai membuat kepala tersebut hancur, pecah. Dan itu diulang beberapa kali. Maka Nabi SAW mengatakan, "Mahada? Ada apa dengan ini? Apa yang membuat dia disiksa dengan cara seperti itu?" Maka laki-laki mengatakan, "Intolik, ayo kita pergi." Fantolakna, maka kita berangkat. Karena disebutkan sebab-sebab itu setelah dilihatkan beberapa azab disebutkan setelahnya. Maka disebutkan di dalam hadis ini siapa orang tersebut. Maka disebutkan di dalam hadis tersebut, kana yanamu anis salatil maktubah. Akibat daripada diazab di alam kubur dengan cara dipecahkan kepalanya dengan batu besar, karena dia suka tidur sengaja meninggalkan sholat yang wajib. Atau secara umum dia sengaja meninggalkan sholat yang wajib. Ini adab pertama Bapak Ibu sekalian, azani Allah wa yakum ajma'in. Maka sebetulnya kalau kita diingatkan dengan satu adab ini saja cukuplah. Kita merasa takut kepada Allah dan istighfar. Alhamdulillah, ya, ini sebagai wujud syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Ya, kalau kami, ya, alhamdulillah sejak kecil orang tua mendidik sholat. Jadi secara seingat kami, alhamdulillah nggak pernah yang namanya meninggalkan sholat wajib setelah balik, nggak pernah. Ya, senakal apapun, sebejat apapun, serusak apapun, alhamdulillah namanya sholat sudah dengan izin Allah. Orang tua kami mendidik kami, kemudian guru-guru kami di pondok-pondok, ya, khawatir dan takut dengan yang namanya meninggalkan sholat. Kenapa ini kami sampaikan? Karena tidak sedikit juga Bapak Ibu sekalian, kami punya teman-teman, kami punya kawan-kawan yang dulunya mondok satu pondok dengan kami, yang rajin tahajud, yang bahkan berada di saf-saf awal ketika mereka mondok dengan kami bareng. Tapi setelah keluar dari pondok menjadi orang yang jahil, menjadi orang yang awam. Kenapa? Di antara salah satu penyebabnya adalah karena pergaulan. Karena dunia yang membuat manusia lalai. Maka jangan, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, jangan pernah menganggap anak itu kalau sudah punya bekal di pondok sudah menjadi orang yang paling bertakwa. Tidak. Sholat saja berani ditinggalkan kok. Lulusan pondok berani meninggalkan apa? Sholat. Padahal setiap harinya dibangunkan, setiap harinya diingatkan, setiap harinya bahkan dihitung 1, 2, 3. Ayo berada di masjid. Tapi tentunya semua ini kembali kepada ketetapan Allah. Hidayah biyadillah. Hidayah itu hanya ada di tangan Allah. Dan juga risalah untuk para orang tua. Jangan pernah berhenti memohon kepada Allah memiliki anak-anak keturunan yang menegakkan salat. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku yang menegakkan salat dan jadikan anak-anak keturunan kami orang yang menegakkan salat. Ini salah satu tips terkuat, tips terampuh orang tua mendoakan anaknya bahkan sebelum mereka terlahir di dunia ini.
Bahkan sebelum menikah, ada orang belum nikah, jomblowati, dia berdoa, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Nikah aja belum, tapi dia sudah berdoa sama Allah. Silahkan dipersiapkan untuk buah hatinya kelak di masa yang akan datang. Ketika Allah takdirkan dia berjodoh dengan seseorang, kemudian lahir anak-anak keturunan darinya, maka apa yang terjadi? Allah akan berikan sesuai dengan apa yang dia minta. Dan orang yang memperbanyak doa ini menunjukkan akan kejujuran butuhnya dia kepada Allah. Kejujuran dia dan butuhnya dia kepada apa yang dia minta. Jangan sampai kita lebih butuh kepada dunia dibandingkan kepada anak yang soleh. Minta kaya tapi tidak minta kebaikan untuk anak. Ini kesalahan besar, Bapak Ibu azani Allah wa yakum ajmain. Baik, azab kubur Bapak Ibu ini wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Karena ini nyata dan ini bukan cerita, dongeng, bukan. Tapi kelak akan ada azab kubur sebagaimana juga ada nikmat kubur. Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Dan ini diantara keyakinan kita terhadap perkara yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang mengimani perkara-perkara yang ghaib, yang baru dikatakan, yang baru disampaikan oleh Nabi SAW dan Allah kabarkan di dalam Al-Quranul Karim. Kita belum lihat, kita belum dengar, kita tidak menyaksikan, tapi dikatakan di dalam Al-Quran, dikatakan dalam hadis, maka wajib kita yakini. Bahkan Bapak Ibu sekalian, sebagian ulama mengatakan, Bapak Ibu, yang dulunya pernah berani meninggalkan sholat, sampai-sampai ada ulama mengatakan, bahkan ini pendapat mayoritas ulama, itu sholat yang pernah dia tinggalkan diqodho semuanya. Ini pendapat apa? Jumhur atau mayoritas ulama. 2 tahun meninggalkan sholat berarti 2 tahun diqodho. Selama 2 tahun berarti apa? Salat zuhurnya 2 kali, salat asarnya 2 kali, maghribnya 2 kali, isyanya 2 kali, subuhnya 2 kali. Tetapi wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran, yang lebih kuat, yang kami condong kepada pendapat tersebut, dia tidak perlu qadha, tapi dia taubat dengan taubatan nasuha. Dengan syarat dia tidak mengulanginya lagi, dengan syarat dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, menyesali perbuatannya, terus meminta ampun kepada Allah, menangisi dosa-dosanya, dan kemudian dia menyibukkan diri dengan salat-salat sunnah untuk menambal kewajiban-kewajiban yang pernah dia lalaikan. Orang yang pernah meninggalkan salat berarti dia harus lebih rajin tahajudnya. Orang yang meninggalkan salat berarti dia harus lebih rajin rawatibnya. Orang yang suka meninggalkan salat di masa lalunya berarti harus rajin salat duhanya. Jangan sholat wajibnya aja, jangan. Apa yang akan membuat dia tertutupi dari kekurangan-kekurangan wajib yang dia tinggalkan secara sengaja? Bapak Ibu azani Allah ya ajmain, perlu kami sampaikan walaupun banyak komentar yang buruk. Inilah kita dihadapkan dengan netizen-netizen yang merasa lebih berilmu daripada ulama. Saya lihat komentarnya ketika saya mendapatkan video tersebut, seolah lebih pintar daripada ulama. Padahal ilmu kita perlu diakui, ilmu kita perlu kita sadari, tidak ada seujung kukunya aja nggak ada dengan beliau, yaitu Syekh Shalih Al Fauzan, hafizahullah taala, ulama dunia yang diakui keilmuannya. Suatu ketika beliau pernah ditanya melalui telepon oleh seorang ibu yang mengadukan tentang perilaku suaminya yang sudah wafat. Dia menceritakan, wahai Syekh, apa jawaban engkau ketika anak-anak kami itu terbiasa mempuasakan atas nama suami saya atau orang tuanya? Bagaimana hukumnya wahai Syekh? Maka Syekh kemudian Syekh menjawab. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Syekh bertanya,
merinci pertanyaannya. Apakah dulu dia adalah orang yang menjaga sholat 5 waktu, sholat wajibnya? Maka sang istri mengatakan, tidak wahai Syekh. Kadang-kadang dia sholat seperti sholat Jumat, kadang-kadang. Tapi secara umum di usia, di kesempatan hidupnya secara umum tidak sholat. Maka Syekh kemudian bertanya kembali, apakah dia benar-benar nggak sholat atau kadang-kadang dia sholat kadang tidak? Ya, sebagaimana sebagian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita begitu kan? Kadang sholat kadang tidak. Maka Syekh mengatakan, apakah suami tersebut yang sudah wafat benar-benar tinggalkan sholat? Maka kemudian kata istrinya, ya. Bahkan nggak pernah sholat berjamaah di masjid. Kalaupun sholat di rumah, itu pun dalam seumur hidup terhitung 1-2 kali saja paling. Maka kemudian Syekh mengatakan, maka suami tersebut tidak boleh orang bersedekah atas nama dia, tidak boleh dimintakan ampun untuk orang tersebut. Allahu Akbar. Sampai segitunya fatwa Syekh Shalih Fauzan. Karena memang ada sebagian ulama yang tegas, orang meninggalkan sholat sekalipun karena malas, dan dia masih meyakini kewajiban. Kalau benar-benar dia tinggalkan dalam seumur hidup sekalipun, ya saya yakin ini wajib, tapi saya malas, tapi nggak pernah dikerjakan sama sekali, maka kata para ulama apa? Kufur dia, murtad dia. Sebagian ulama bahkan mengatakan tidak boleh dikafani, tidak boleh dimandikan, dan tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Maka tidak pantas wanita menikah dengan laki-laki yang tidak sholat, nggak pantas. Kita kalau sudah mencapai usia, sudah mencapai waktu di mana kita menjadi wali anak-anak wanita kita, jangan sampai kita menikahkan anak-anak perempuan kita dengan orang yang walaupun dia kaya, walaupun dia sukses, walaupun dia pejabat, tapi nggak sholat. Jangan pernah diridhoi, jangan pernah direstui untuk menikah dengannya. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada dosa, bahkan bisa menjadi keharusan ketika seorang itu tahu suaminya adalah orang yang suka meninggalkan sholat. Tidak pantas menjadi suami, tidak pantas menjadi pemimpin, nggak pantas. Ancamannya kufur, Bapak Ibu. Ancamannya kufur. Apa kata Nabi SAW? Al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan orang kafir mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Ini fatwa, ini pernyataan dari siapa? Nabi langsung SAW. Maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, dulu kita yang pernah berani meninggalkan sholat, walaupun sudah meyakini akan kewajibannya, ditinggalkan karena malas yang ada pada dirinya, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah, terus sesali dosanya, karena ancaman dipecahkan kepalanya masih ada di hadapannya. Kalau dia tidak menyesali, kalau dia tidak perbaiki hidupnya, kalau dia tidak tambal dengan sholat-sholat sunnahnya, maka tidak ada jaminan dia selamat dari azab tersebut. Mintalah ampun kepada Allah, teruslah meminta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu sekalian azani Allah ya kumajma'in, keraslah, tegaslah kepada anak-anak kita yang tidak sholat. Sudah tidak sholat, maka kita harus bersikap tegas kepada anak-anak kita. Jangan mengatakan gak enak, kasihan. Ya, jangan. Kenapa? Karena kita lebih kasihan hari kiamatnya, karena kita lebih kasihan kehidupan masa datangnya, masa yang akan datangnya, dibandingkan kehidupan yang sementara ini. Bapak Ibu azani Allah wa yakum ajma'in, ini hukuman pertama bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua, makanya lihat di sini disebutkan apa kata Nabi dalam hadis yang tadi dibacakan, harta mereka, darah mereka kan apa? Terjaga. Jadi kalau orang mereka syahadat, sholat, zakat, puasa, maka darah mereka terjaga, dan apalagi harta mereka terjaga. Kalau tidak, maka tidak dijaga, tidak dilindungi. Yang kedua, para jamaah azanillahu ya kumajma'in,
Wail. Wail itu artinya kecelakaan bagi orang yang meninggalkan sholat kelak pada hari kiamat. Apa dalilnya? Surat Al-Ma'un, kita hafal semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, celaka, binasa, rugi. Dalam tafsiran lain disebutkan wail artinya wadin fi jahannam. Wail itu adalah sebuah lembah yang ada di neraka jahannam. Maka ancaman, ini lembah untuk siapa? Untuk orang-orang yang salat. Orang-orang yang salat. Dikatakan oleh sebagian ulama, Bapak Ibu perhatikan. Dikatakan oleh sebagian ulama, ini azab, kecelakaan, kebinasaan diperuntukkan untuk orang yang mengakhirkan sholat. Artinya apa? Dia masih sholat, tapi sholat bukan pada waktunya. Diakhirkan sampai masuk di waktu berikutnya. Lalu bagaimana dengan orang yang sengaja meninggalkan sholat? Untuk orang yang malas-malasan sholat, masih mengerjakan, tapi di ujung waktunya itu masih Allah katakan apa? Wailun lil musallin. Celaka orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai dari waktu salatnya. Lalu bagaimana dengan orang yang benar-benar meninggalkan salat walaupun alasannya karena apa? Malas. Bapak Ibu azan ya Allah ya ajmain. Termasuk yang perlu kami sampaikan karena ancamannya begitu keras, begitu tegas dalam hadis-hadis dan dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Pengingkaran kita Bapak Ibu terhadap orang-orang yang tidak salat harus jauh lebih besar dibandingkan pengingkaran dalam hati kita kepada orang-orang yang berzina, kepada orang-orang yang memakan riba, kepada orang-orang yang korupsi, kepada orang-orang yang melalaikan puasa dan lain sebagainya, kepada orang-orang yang durhaka, kepada orang-orang yang tidak taat pada suaminya, kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab kepada keluarganya. Kenapa? Karena semua dosa itu masih lebih ringan dibandingkan dosa meninggalkan salat. Bapak Ibu, kita anak kita misalnya naudzubillah min dzalik, atau anak seseorang, kita pasti ingkari kalau dia misalnya kerja di tempat riba, betul atau tidak? Atau kita ingkari kalau dia durhaka, kita ingkari kalau dia mencuri, kita ingkari kalau dia khianat atas amanah yang dititipkan kepadanya. Tetapi kita wajib lebih ingkar kepadanya kalau dia meninggalkan sholat. Tidak ada dosa yang orang meninggalkan atau mengerjakan dosa tersebut diancam dengan kekufuran, melainkan dosa meninggalkan sholat. Baik, kemudian para jamaah azan ya Allah ya kemajma'in, orang yang meninggalkan sholat, terutama meninggalkan sholat subuh. Orang yang meninggalkan sholat, terutama meninggalkan sholat subuh. Jadi jangan ada lagi keyakinan atau pernyataan kalau subuh misalnya dia tertidur, kemudian sudah tiba waktu siang, sudah bukan waktunya lagi, sudah saya nggak salat saja. Tidak. Kalau benar-benar tertidur maka salat sekalipun sudah siang, sudah terang. Kata Nabi SAW, man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa dari salat atau tertidur darinya, maka hendaknya dia salat kapan? Ketika dia terbangun atau ketika dia ingat. Oh, banyak masyarakat kita Pak, nggak bangun subuh banyak. Cara mendeteksinya bagaimana? Lihat aja masjid waktu subuh. Lihat aja kondisi masjid ketika subuh. Nauzubillah min dzalik. Baik. Orang yang meninggalkan sholat tidak lagi diharapkan kebaikannya. Makanya hukuman berikutnya yang ketiga, ya selain tadi diazab di alam kubur,
kemudian mendapatkan siksa pada hari kiamat ketika hidup di dunia, ini orang adalah orang yang dihinakan oleh syaitan. Jadi syaitan aja Pak menghinakannya Pak. Syaitan aja menghinakannya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwa orang yang dia tidur di malam hari, kemudian ketika azan subuh itu tidak bangun, kenapa Pak? Karena telinganya dikencingi oleh syaitan. Bayangkan Bapak Ibu, dikencingi sama anak kita aja jijik Pak, dikencingi syaitan. Ustaz nggak kelihatan, nggak kerasa kok, nggak ada anget-angetnya. Ya misalnya dikencingi syaitan. Apa maknanya? Sebagian ulama mengatakan maknanya syaitan menghinakannya. Yang kedua, sebagian ulama menafsirkan atau memberikan penjelasan, ketika syaitan mengencinginya berarti pada hari itu dia tidak akan mendengar kebaikan. Maksudnya, kalaupun dia dengar kebaikan, dengar dengan telinganya, tapi kebaikannya tidak akan membekas pada hatinya. Karena terhalang oleh apa? Kencing syaitan tadi. Baik, kemudian yang berikutnya para jamaah azani Allah ya kumajma'in, dia akan dihukum dengan rasa malas pada hari tersebut. Sepanjang hari ditanamkan dalam dirinya rasa malas oleh Allah Subhanahu wa taala. Malas Pak. Dan makna dari ini adalah hatinya akan merasa sempit, yang barangkali dia tidak tahu apa sebabnya, padahal karena meninggalkan sholat. Sempit, gak nyaman hatinya, ternyata karena meninggalkan sholat. Baik, para jamaah azani Allah ya kumajma'in, yang berikutnya, yang keberapa ini? Yang kelima ya. Diadab di kubur, mendapatkan kecelakaan pada hari kiamat, dikencingi syaitan, rasa malas dalam hari tersebut 4. Yang kelima, terhalang dari melihat Allah. Terhalang dari melihat Allah. Hadisnya riwayat Bukhari. Bapak Ibu bayangkan, tidak ada nikmat yang lebih besar, tidak ada kenikmatan yang paling puncak kelak pada hari kiamat di dalam surga Allah melebihi nikmat bisa melihat wajah Allah. Itu puncak kenikmatan. Bukan bidadari, bukan sungai susu, sungai madu, bukan dipan-dipan yang orang itu bertele, orang itu bersantai-santai dengan dipan tersebut, bersandar dan lain sebagainya, beristirahat. Bukan itu. Puncak dari segala puncak kenikmatan adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi SAW berkata tentang nanti pada hari kiamat orang-orang beriman akan melihat wajah Allah sebagaimana melihat bulan ini. Artinya orang tidak berdesak-desakan nanti hari kiamat, bisa lihat. Tetapi di antara hukuman orang yang meninggalkan salat, bisa jadi dia diharamkan Allah Subhanahu wa taala untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini hukuman yang sangat berat bagi orang-orang yang meninggalkan salat wajib. Maka dari itu Bapak Ibu azani Allah ya kumajma'in, bersungguh-sungguh kita memperbaiki salat di sisa kehidupan kita. Kita katakan sisa kehidupan dan tidak kita katakan di sisa masa tua kita. Tidak. Kenapa? Karena hidup ini tidak melihat tua atau tidak melihat muda. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya sudah tiba, maka tidak bisa ditunda ataupun
ataupun dimajukan. Yang muda bisa jadi lebih dulu menghadap Allah. Yang tua bisa jadi lebih lama. Akan tetapi kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kita, terutama memperbaiki amalan yang menjadi tolak ukur kebaikan, yaitu salat. Sekali lagi, penyesalan harus mendalam bagi siapa saja yang di masa lalunya, di masa-masa sebelum mengenal sunnah, di masa-masa sebelum hijrah, di masa-masa sebelum ngaji, dulu berani meninggalkan sholat. Dan pedulilah, jangan sampai mengatakan ya, anaknya bangga sukses, anaknya bahagia menjadi pejabat, menjadi PNS, tapi ternyata anaknya nggak sholat. Nggak usah dibanggakan. Nggak ada yang bisa dibanggakan dari anaknya nggak sholat. Nggak ada yang bisa dibanggakan. Sekalipun tampan, sekalipun cantik, sekalipun kaya, sekalipun membahagiakan kita dengan harta-harta mereka, tapi kalau mereka nggak sholat, hati kita jangan pernah merasa bahagia. Nggak bahagia. Ustaz, saya sudah ceramahi, sudah saya nasihati. Beruntung Bapak Ibu, bersyukur. Yang penting kewajiban sudah disampaikan. Yang penting nasihat sudah pernah disampaikan. Tapi jangan berhenti, sampai kita mati jangan berhenti untuk menasihati anak-anak kita menjaga sholatnya. Terkadang sebagian orang tua kesalahannya bukan pada anak awalnya, tetapi pada orang tuanya. Maka selain daripada menasehati anak-anak yang tidak sholat, kita orang tua yang sudah sholat, sudah istiqomah sholat, maka kita menyesali kenapa dulu anak-anak tidak dididik dengan sholat. Wajib dia menyesal juga Pak. Menyesali kehidupan masa lalu yang pernah dia tinggalkan sholat, dan menyesali bahwa dia telah melalaikan anak-anaknya sehingga mereka melalaikan sholat. Dua penyesalan. Menyesali untuk dirinya sendiri dan menyesali untuk anak-anaknya juga. Demikian juga untuk pasangannya. Baik para jamaah azani Allah ya ajmain. Ya, memang tidak sedikit juga para ulama mengatakan barangkali ya, orang-orang yang tidak sholat kemudian dia wafat, memohonkan ampun untuknya, bersedekah atas namanya, menghajikannya, mensolatkannya, bisa jadi bermanfaat. Tapi ketika Syekh Shalih Fauzan yang tadi kami kisahkan, beliau merinci, ya, benarkah dia tidak sholat sama sekali? Apa sebabnya dan lain sebagainya? Maka beliau mengatakan tidak disolati, tidak boleh bersedekah atas namanya, bahkan tidak dimintakan ampun untuknya. Ya, maka wanita ini atau istrinya tersebut menangis dan mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ya, memang kondisinya terancam sekali Pak, orang muslim dia mengaku beriman tapi tidak sholat, terancam sekali dengan adab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di dalam surat Al-Muddathir, di dalam surat Al-Muddathir, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang yang berada di dalam neraka, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Saqar? Jawaban pertama mereka apa? Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami orang-orang yang tidak sholat. Mereka ngaku Pak. Mereka jawab, dulu kami hidup di dunia suka meninggalkan sholat. Berarti dia orang beriman atau bukan? Orang beriman. Orang Islam atau bukan? Orang Islam. Tapi bahkan sholat maka dimasukkan ke dalam Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian nasihat berikutnya masih berkaitan dengan iqamatus shalah, dengan menegakkan sholat Bapak Ibu sekalian. Berupaya untuk terus memperbaiki tata cara sholat kita sesuai sunnah. Ya, jangan sebatas mengandalkan apa yang sudah kita pelajari di masa-masa lalu, sedangkan kita tidak mengkaji kembali, tidak menghadiri pengajian tentang sholat, tidak melihat video-video tentang sholat, tidak membaca buku-buku tentang sholat. Kenapa? Karena bisa jadi orang itu sholat, tapi sholatnya tidak diterima. Berarti sholat yang tidak diterima dianggap dia tidak melakukan sholat, seolah-olah sholat tapi tidak sholat. Percuma sholatnya, tidak ada guna dan tidak bermanfaat, tidak berfaedah sholatnya kalau sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala.
Maka selain kita menjaga sholat, kita juga memperjuangkan kekhusyuan sholat, memperjuangkan kesempurnaan sholat, memperjuangkan bagaimana sholat ini menjadi sholatan maqbulah, sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terus koreksi. Ya, dari mulai wudunya juga sama. Dari mulai cara bersucinya. Ada sebagian orang yang ngaji tapi tata cara wudunya masih nggak benar. Ketika wudunya masih asal-asalan. Maka lihat, kalau wudunya nggak benar, diterima nggak sholatnya? Nggak diterima. Kalau wudunya nggak sah, berarti sholatnya pun nggak sah. Karena salah satu syarat daripada diterimanya sholat adalah bersuci. Baik, Bapak Ibu azani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka dari itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan orang-orang yang diazab di alam kubur, dalam hadis yang lain ada 2 orang di alam kubur yang disiksa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasannya, salah satunya apa? Karena dulu dia apa? Kencing namun tidak menjaga dirinya dari kencing tersebut. Cara bersucinya tidak benar. Ingat, berarti di sini lihat ada hubungan juga dengan sholat. Karena kalau cara bersucinya tidak benar, sholat tidak diterima, menyebabkan dia diazab kubur. Menyebabkan dia diazab di alam kubur. Na'udzubillah min dzalik. Baik para jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ya, ini hadis yang ke-8 berkaitan dengan bersyahadat, kemudian menunaikan, mengerjakan salat, kemudian menunaikan zakat. Nah, berkaitan dengan menunaikan zakat, para jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in, ini juga perlu kami singgung sedikit. Ada sebagian orang yang mungkin dia sayang terhadap hartanya, sehingga padahal dia sudah mencapai syarat mengeluarkan zakat, tapi dia akal-akali agar zakatnya tidak keluar. Sebelum mencapai haul, padahal sudah sampai nisabnya, dia belanjakan hartanya dulu sampai di bawah nisab, sehingga dia tidak mengeluarkan zakat. Hati-hati, ini licik di hadapan Allah. Ini berbuat curang di hadapan Allah. Padahal tidak seberapa harta yang dikeluarkan dari zakat kita, hanya 2,5% saja. Ya, ini yang perlu diluruskan. Ada orang yang ngakal-ngakalin agama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan zakat, maka tidak perlu dan tidak benar yang namanya zakat profesi, nggak benar. Ya, setiap bulan dikeluarkan itu tidak datang dalam syariat Islam. Kalaupun ada ulama atau fatwa yang ulama yang memfatwakan, maka ini tidak sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW dan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, kemudian Nabi mengatakan dalam hadis ini, kalau mereka melakukan itu semuanya, maka terjaga darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam. Maksud dengan hak Islam adalah apa? Ketika Islam kemudian punya aturan lain, ya, bahwa hartanya bisa dirampas, darahnya boleh ditumpahkan. Ketika apa misalnya? Qisas. Ya, ketika dia membunuh atau ketika dia berzina kemaluan sudah menikah, kemudian yang lainnya, ketika dia jatuh kepada kesyirikan atau sihir, maka dipenggal juga. Maka hartanya atau darahnya halal. Padahal dia seorang muslim misalnya. Tetapi karena aturan Islam punya aturan lain, yang mana memang darahnya ditumpahkan atau dengan arti lain dia harus dibunuh, maka kalau hak Islam tersebut sudah terpenuhi, maka dia dijatuhkan hukuman demikian. Para jamaah azani Allah ya kumajma'in, makanya lihat di negara yang masih diberlakukan qisas, maka dipastikan negara tersebut jauh lebih aman dibandingkan negara yang tidak diberlakukan qisas di dalamnya. Betul atau tidak? Maaf ya, di negara kita orang ngebunuh diqisas atau tidak? Tidak. Apalagi punya
punya jabatan. Ya, apalagi punya jabatan. Ngebunuh, harusnya dibunuh juga. Makanya Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, walakum fil qisasi hayatun. Dan bagi kalian ada kehidupan dalam hukum qisas. Lihat, sampai-sampai Pak, dalam pembunuhan ada kehidupan. Kok bisa? Ya karena pembunuhannya qisas. Orang yang membunuh maka dia dibunuh, maka kehidupan setelahnya lebih tentram. Kenapa orang takut untuk membunuh? Karena dia hukumnya harus dibunuh, diqisas. Tapi sekarang paling penjara seumur hidup, kemudian apalagi dipotong bebas. Menjabat lagi, subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Kerusakan Bapak Ibu. Makanya pembunuhan itu terjadi di mana-mana ya karena hukumnya. Yang salah apa? Hukumnya. Tidak membuat orang kemudian menjadi apa? Jerak, kapok, enggak. Bahkan bagi sebagian orang yang susah nggak apa-apa di penjara, dapat makan juga di sana di dalam. Apalagi yang punya jabatan, wah saya bukan suudzon ya. Bukan bukan suudzon. Pasti kehidupannya atau di dalam buinya ya makan enak aja. Walaupun statusnya di penjara, di bui. Ya Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun. Dan bagi kalian ada kehidupan di dalam hukum qisas apabila itu ditegakkan. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka, ya kita kembali ke hadis, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya apa? Maksudnya ketika kita sudah menyampaikan, sudah mendidik, sudah membimbing, sudah mengajak, sudah merangkul, tapi mereka tidak mau, namun mereka enggan, baik itu anak kita sendiri, baik itu orang tua kita, baik itu pasangan kita, baik itu kerabat kita, baik itu saudara-saudara kita, baik itu tetangga kita, atau seluruh secara umum adalah kaum muslimin atau manusia secara umum lagi. Kalau kita sudah mengajak mereka, maka ingat dengan hadis ini. Yang penting kita sudah ngajak, sudah bimbing, sudah merangkul. Hisab mereka di hadapan Allah. Ya. Hisab mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan merasa bersedih setiap kita yang berdakwah, setiap kita yang mengajak, setiap kita yang mendidik, setiap kita yang membimbing, jangan merasa bersedih karena tugas kita hanya menyampaikan. Yang menghisab bukan kita. Kita nggak akan capek-capek menghisab orang. Biarlah Allah yang menghisab akan apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan hadis yang ke-8 ya. Kita masuk di hadis yang ke-9. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr. Sedikit demi sedikit Bapak Ibu ya, kita hafalkan nama-nama sahabat, baca, dengar, simak kisah-kisah para sahabat. Dan ini penting Bapak Ibu sekalian, terutama untuk anak-anak kita, agar mereka menjadikan para sahabat itu teladan, agar mereka menjadikan manusia-manusia yang diidam-idamkan menjadi pedoman hidupnya adalah para sahabat.
Jangan sampai pemain bola, artis, orang-orang fasik, orang-orang fajir adalah orang-orang yang digandrungi oleh anak-anak kita karena kita kurang memperkenalkan sahabat-sahabat Nabi atau bahkan para nabi kepada anak-anak kita. Ya, sediakan buku atau tontonan untuk anak-anak kita biar tahu, oh ini yang berani, ya. Keberanian ada pada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketakwaan, ketawaduan ada pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kedermawanan juga ada pada beliau, pada Utsman bin Affan. Kesucian ada pada Ali bin Abi Thalib. Secara umum kebaikan-kebaikan yang menonjol dari diri para sahabat Nabi SAW itu kita kenalkan kepada anak-anak kita. Nah, termasuk nama-nama mereka. Nah, ini makanya kita singgung nama asli dari Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. Karena sebagian kita hafal, Pak, nama-nama palsu dari artis hafal. Ya. Ada nama Encep, ada nama ini. Nama aslinya siapa aslinya? Oh, fulan. Anu gitu ya, paham ya? Jadi ada nama-nama ketika jadi pemain sinetronnya ada nama aslinya. Di sini kan nama asli dua-duanya, Pak. Ini sahabat nama asli dua-duanya. Cuma yang satu kunyah, yang satu nama asli. Kunyahnya Abu Hurairah dan nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Nama seartis hafal semua itu, Pak. Dari sinetron A, nanti episode A, yang sinetron A, episode 1, 2 sampai puluhan ratusan hafal nama-nama artisnya. Sampai pembantu-pembantunya hafal itu. Ya. Sampai pemeran pembantu juga hafal. Tapi nama sahabat blank, Pak, awam. Oh, malu kita jadi muslim begitu, Pak. Malu dan malu-maluin, Pak. Ya, kalau kita menjadi seorang muslim tapi tidak mengenal orang-orang yang semestinya menjadi panutan dalam hidup kita. Baik, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang maka jauhilah. Kalimatnya apa? Jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kalian dengannya maka kerjakan semampu kalian. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Hanya saja yang paling banyak mencelakakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Nah, jadi kita akan jelaskan kapan tercela banyak bertanya dan kapan diizinkan bahkan dianjurkan kita banyak bertanya. Hatin. Para jamaah azani Allahu iyyakum ajma'in. Kalimat yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata fajtanibu, maksudnya apa? Ketika ada suatu larangan, kita berada di sisi dan larangan tersebut berada di sisi yang lain. Artinya apa? Ada jarak antara larangan dengan diri kita. Namun ketika berbicara perintah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keterangan, memberikan tambahan, yaitu apa? Mastata'tum, semampu kalian. Nah, berarti di sini Bapak Ibu sekalian azani Allah yakum ajmain, kalau ada syariat bentuknya perintah itu kembali kepada kemampuan kita. Contoh saja, Pak, sholat aja, Pak.
Kalau tidak mampu berdiri maka boleh duduk. Kalau tidak mampu duduk maka berbaring. Kalau tidak mampu berbaring dengan isyarat. Kalau tidak mampu berisyarat disalatkan. Ya, udah nggak mampu isyarat, mau diapain lagi? Berarti udah meninggal. Kan mampu isyarat itu kan bisa dengan hati ya Pak ya, bisa dengan mata. Ada orang nggak bisa isyarat semuanya, tapi dengan hati masih isyarat. Kalau hati udah nggak bisa, udah mati berarti disolatkan. Maka kalau ada orang sudah dikasih isyarat sama kita untuk sholat, bilang aja, Pak siap-siap disolatkan. Dan gitu, nasihati begitu. Sudah kita ingatkan, Pak nggak mampu begini, Pak bahkan dengan isyarat boleh. Tapi Bapak nggak mau juga dengan isyarat, kata kutip ya. Maka Bapak siap-siap atau Ibu siap-siap disolatkan. Baik. Kemudian juga dengan apa misalnya ketika ya selain sholat berkaitan dengan kemampuan, sedekah. Orang mampu hartanya ada yang dizakatkan, ada yang disedekahkan. Nah sedekahnya sesuai dengan kemampuan. Sedekahnya dengan sesuai kemampuan. Puasa sama juga. Puasa bentuknya perintah. Ketika tidak mampu maka tidak puasa. Diganti dengan apa? Kalau orang nggak puasa diganti dengan apa? Dengan fidyah. Karena kan nggak mampu puasa. Ketika Ramadan saja nggak mampu, apalagi di luar Ramadan, kecuali berhalangannya bertepatan dengan bulan Ramadan, dengan bulan puasa. Maka dia qadha di bulan lainnya. Tapi kalau orang yang gak mampu lagi puasa, maka dia membayar fidyah. Sebagaimana dulu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di masa tuanya beliau sudah tidak mampu lagi puasa. Nah, ini orang-orang tua yang sudah sepuh, yang sudah gak puasa, maka dia bayar fidyah. Fidyahnya apa? Ta'amu miskin, memberikan makan kepada orang miskin. Lihat ada pilihan. Nah, cuma di syahadat aja Pak ya, yang nggak ada pilihan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nggak mampu ya nggak haji. Nggak mampu maka tidak ada kewajiban haji baginya. Baik. Nabi SAW mengatakan, yang paling banyak mencelakakan orang-orang sebelum kalian, membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya. Contohnya siapa Bapak Ibu? Bani Israel Bapak Ibu. Kisah disuruh cari seekor sapi betina. Cari, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Lihat surat Al-Baqarah ya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Ya, coba dibuka masih di juz yang pertama ya. Al-Baqarah dari mulai ayat yang ke-67. Lihat celakanya mereka, ya binasanya mereka. Ketika Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi betina, maka mereka berkata apa? Qalu atattakhiduna huzwa? Apakah kamu ngejek? Kok disuruh sembelih seekor betina? Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab,
Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah untuk tidak menjadi orang-orang yang jahil. Jadi kadang orang banyak nanya itu adalah orang bodoh. Karena kalau orang pintar, apalagi perintahnya dari Allah, ya sudah sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na, sudah. Jangan, kenapa begini? Kenapa begitu? Kecuali kalau nanyanya hikmahnya. Apa hikmah diwajibkannya ini? Apa hikmah disunnahnya kan ini? Apa hikmah dianjurkan begini? Apa hikmah dilarangnya begini? Silakan. Tapi kenapa ya dalam Islam kok ada sholat ya? Nanya gitu Pak, dalam bentuk protes, maka ini orang jahil. Karena Allah tidaklah mungkin memerintahkan manusia dengan satu perintah kecuali untuk kebaikan dia. Dan tidaklah Allah mungkin melarang seorang hamba dari suatu larangan kecuali juga untuk kebaikan dia. Semuanya kembali kebaikannya untuk orang tersebut. Maka orang bodoh yang masih mikir-mikir gitu. Sholat ya, masih mikir untuk zakat, untuk puasa dan lain sebagainya. Lihat, mereka banyak bertanya. Ketika apa? Ketika diperintahkan untuk sembelih sapi, kan sapi. Pokoknya sapi betina, bebas nggak? Nggak disuruh beli itu yang versi 20 sampai 25 jutaan. Kan enggak itu? Ya, versi minimumnya 17 sampai 20 juta. Agak gemuk atau kurus atau enggak. Pokoknya sapi. Bapak Ibu ya, kalau diperintahkan Bapak Ibu, ayo kita kurban sapi. Atau kita patungan sapi lah. Bukan kurban, kalau kurban ada syaratnya ya. Kita patungan sapi, jelas enggak itu? Jelas, tapi masih nanya. Warnanya apa? Umurnya berapa? Ya, masih nanya itu. Maka dipersulit. Muda atau tua? Kemudian sapi Lombok, apa sapi Jawa, apa sapi Madura, apa sapi-sapian atau... Ya, lihat. Repot, Pak. Makanya sunnah juga begitu ya. Sunnah celana atau yang lain sebagainya. Ya, bukan sunnah. Kenapa harus cingkrang? Kalau nggak sombong gimana? Kalau ini gimana? Kalau untuk kantor gimana? Kalau repot sudah. Sunnah gitu kan? Ya. Jangan kemudian dicari-cari, nanti ya mirip dengan Bani Israel. Ya, maksudnya mirip dengan orang-orang Yahudi. Yang mereka ketika diperintahkan banyak bertanya, sehingga membuat mereka binasa. Nah, itu salah satu contohnya. Baik, dan kata Nabi SAW, selain mereka banyak bertanya, yang menyebabkan mereka binasa adalah karena mereka juga banyak menyelisihi nabi-nabi mereka. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian, salah satu sebab umat Islam sekarang itu tidak maju karena menyelisihi syariat Nabi SAW. Dibuat binasa sama Allah. Mungkin duniawinya tidak, tapi nggak berkembang hidupnya. Bisa jadi, Bu. Itu kan jelas. Rasul mengatakan, fa innama ahlaka man kana qablakum. Kebanyakan orang-orang sebelum kalian celaka, binasa, kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Banyak bertanya dan banyak menyelisihi nabi-nabi mereka. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Sunnah-sunnah Nabi, anjuran Nabi, perintah Nabi banyak yang diselisihi sehingga membuat kita binasa, celaka. Baik, para jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka faidah dari hadis yang mulia ini ada faidah bagus ya, bahwa mencegah
itu lebih mudah dibandingkan mengerjakan. Jadi makanya ketika kita menahan diri dengan kita mengerjakan sesuatu yang disyariatkan, maka pahalanya, sebagian ulama mengatakan, maka pahalanya lebih besar. Apa? Menahan diri atau mengerjakan? Mengerjakan. Kalau menahan diri kan tinggal diem. Kalau mengerjakan, ada usaha yang diupayakan. Ada usaha yang diupayakan. Ya misalnya kita jangan gibah. Apa yang kita kerjakan, Pak? Ya udah diem aja, Pak. Diem aja, mulut gak? Enggak kan? Diem aja. Udah gak gibah kita. Tapi kalau sholat, gimana, Pak? Harus pastikan dulu ini bersih dari najis enggak, ya kan? Tubuh kita sudah suci atau belum? Tempat kita sholat suci atau tidak? Wudunya benar atau tidak? Nanti sholatnya, gerakan takbirnya, gerakan bacaan sholatnya, gerakan rukunya benar atau tidak? Kan begitu. Berarti ada usaha lebih dibandingkan hanya tadi meninggalkan larangan. Cuma diam sudah. Maka pahalanya lebih besar mengerjakan. Baik, para jamaah azani Allah wa iyyakum ajmain. Yang berikutnya, di antara faedah yang kita petik dari hadis ini, bahwa kemampuan manusia itu sebetulnya sudah Allah berikan. Hanya saja seringkali manusia itu menganggap dirinya nggak mampu. Dan pasti kita mengakui itu Bapak Ibu. Coba lakukan semampu Bapak Ibu. Ya mampu saya segini. Padahal benar nggak itu Pak? Mampunya segitu? Atau bisa lebih daripada itu? Bisa lebih daripada itu. Ustaz, tahajud saya semampunya lah. Masih 3 rakaat saya mampunya. Benar apa bohong ini? Benar apa bohong? Tahajud mampunya baru 3 rakaat. Benar atau bohong? Bohong. Malesnya masih lebih banyak daripada mampunya. Itu Pak sebetulnya. Bapak Ibu belajar bahasa Arab. Aduh, nggak mampu saya. Udah ada air. Ya, perhatikan. Ketika diberikan contoh apa tadi terakhir? Bapak Ibu belajar bahasa Arab. Udah tua nggak mampu. Bohong atau dusta itu? Ya bohong ya dusta. Ya bohong ya dusta. Belajar Pak. Walaupun online, jadi seenggaknya nanti kalau ditanya sama Allah, kamu belajar agama enggak? Karena dasar belajar agama itu belajar bahasa. Seenggaknya kalau ditanya sama Allah, kita bisa mampu menjawab, ya Allah saya belajar. Walaupun di akhir-akhir masa hidup saya, di masa tua, saya belajar ya Allah. Tapi kemampuan cara menangkap saya itu sudah mulai melemah ya Allah. Tapi kalau nggak pernah, sudah Pak. Karena ada perkataan ulama ya, bahkan disandarkan kepada sahabat, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena itu adalah bagian daripada agama kalian. Nah, orang tua yang dia mungkin mampu seminggu sekali, mampu seminggu 2 kali, tapi membiarkan anaknya nggak belajar bahasa Arab, ditanya sama Allah nanti. Dari kecil, nah, take my glass, your glass. Nah, what is your name? Wah, diajari bahasa Inggris biar fasih. Bahasa Arab diabaikan. Sampai-sampai Syekh Utsaimin mengatakan, kelak hisabnya akan berat Pak, ketika orang tua lebih memprioritaskan bahasa-bahasa di luar Islam dibandingkan bahasa Islam. Nah, hati-hati orang tuanya yang lebih membanggakan. Bukan haram Bapak Ibu, saya nggak mengharamkan, saya pengen banget bahasa Inggris, saya pengen. Ya, cuma belum mampu juga nih. Lupa ingat, jadi ingatnya sekali, lupanya banyak.
Ya, tapi ya nggak dosa juga saya nggak belajar bahasa Inggris, nggak dosa juga. Tapi kita orang Islam yang lebih memprioritaskan bahasa lain dibandingkan bahasa Arab, ini akan ditanya nanti sama Allah. Karena ini bahasa agama. Nah, orang yang belajar bahasa lain tapi untuk dakwah, oh ini bagus. Ya, dia misalnya belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman dan lain sebagainya, tapi untuk dakwah maka akan menjadi wasilah dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan dia belajar perkara-perkara duniawi tersebut. Tapi harus tahu mana prioritas mana tidak, ya. Maka ini sekali lagi orang itu sebetulnya sudah dikasih kemampuan sama Allah. Nah, kalau dia sudah berupaya, kalau dia sudah berjuang mentok, berarti sampai situ kemampuannya. Tapi kalau belum mentok, bohong dia bilang apa? Nggak mampu, kurang mampu, bohong dia. Jadi lebih baik jujur, Pak. Jujur sama diri sendiri. Jujur di hadapan Allah. Kenapa kamu nggak ini? Malas. Sudah begitu. Jangan bilang nggak mampu. Jangan bilang kurang mampu. Saya masih malas gitu. Doakan saya dan minta doa. Doakan saya agar Allah berikan petunjuk sama saya. Begitu. Harus jujur, Pak. Kenapa nggak mampu? Ya, kenapa? Dan lain-lain. Baik. Ya ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum ajmain. Yang berikutnya faidah hadis dari hadis yang ke-9 ya. Ketika kita mendengar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dari hadis-hadis Nabi, maka tidak layak. Ini sikap yang terbaik. Tidak pantas bagi kita bertanya, merinci, apakah perintah ini wajib atau sunnah? Bisa difahami ya? Apakah perintah ini wajib atau sunnah? Misalnya Pak, dianjurkan sholat ini, sholat ini hukumnya wajib atau sunnah ya? Itu nggak dianjurkan. Berarti bertanya yang kurang bermanfaat. Kecuali hanya ingin tahu rincian untuk kita sampaikan, untuk biar kita ketahui ini kalau saya tinggalkan nanti akan dosa atau tidak. Begitu Pak. Ya kalau bertanyanya dalam rangka, perhatikan nih. Kalau bertanya dalam rangka, oh kalau wajib saya akan kerjakan. Tapi kalau sunnah, oh berarti saya akan tinggalkan. Paham ya? Ada kan yang bertanya begitu ya? Ini sunnah atau wajib? Pertanyaannya dengan maksud apa? Agar dia bisa leluasa meninggalkan perintah itu kalau kategorinya sunnah. Maka ini adalah perilaku yang tidak baik. Ini menyelisih sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW. Mereka nggak nanya ini sunnah atau wajib wahai Rasul, nggak. Mereka semuanya sami'na wa ata'na semuanya. Jadi kalau ingin tahu rinciannya, khawatir sebuah dosa atau sebuah hak orang lain, Ustaz, ini perintah sedekah ini wajib atau oh ini ada yang wajib, ada yang sunnah misalnya. Mana yang wajib? Yang zakat mal. Sunnah apa? Ya sedekah harian misalnya. Karena takut yang satu kan hak orang lain, dosa kalau kita tinggalkan, dan wajib bertobat kalau dia meninggalkannya. Sedangkan kalau yang sunnah nggak wajib dia tobat, nggak dosa dia tinggalkan. Nah kalau ingin merinci itu, bertanya hanya sekedar mengetahui rincian itu, maka tidak masalah. Tapi kalau ini wajib atau tidak, oh sunnah, ayo udah deh, nggak usah deh. Nah ini berarti apa? Ini sikap yang jauh dari sebagaimana contohkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian banyak bertanya adalah sebab kebinasaan terutama. Nah, ini penting. Banyak bertanya adalah sebab kebinasaan terutama dalam perkara-perkara yang akal kita nggak mungkin sampai pada perkara tersebut. Banyak bertanya akan menjadi salah satu penyebab kebinasaan
terutama dalam perkara-perkara yang akal kita tidak akan mungkin sampai kepada hal tersebut. Seperti apa? Bertanya perkara yang gaib. Nah, lihat bertanya yang gaib. Seperti sifat-sifat Allah, gimana tangan Allah, gimana sih wajah Allah. Ini sebab orang binasa. Gimana bersemayamnya Allah, gimana turunnya Allah ke langit dunia. Ini nggak mungkin akal kita sampai ke sana, nggak mungkin. Dan nggak mungkin ilmu kita sampai kepada tahapan tersebut. Kemudian juga misalnya kondisi nanti pada hari kiamat, di luar apa yang disabdakan Nabi, di luar apa yang dikabarkan Allah dalam Al-Quran. Nanti padang mahsyar itu kan rata semuanya. Gimana tuh? Tempatnya di mana? Ya ini kan orang udah numpuk banget nih, tapi di mana nanti? Merinci dia. Itu ada aspalnya nggak gitu ya? Ada ininya nggak warnanya? Ya nggak boleh. Ini sebab orang itu apa? Binasa. Jadi jangan banyak bertanya yang membuat engkau celaka. Jadi terlalu mendalam kemudian membuat dia celaka. Kemudian yang terakhir yaitu seorang muslim hendaknya berupaya untuk meneladani Rasulullah SAW sebagai nabi kita. Nabiullah, nabi yang diutus di tengah-tengah umat Islam. Karena sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis bahwa sebab orang itu binasa adalah karena menyelisihi nabi-nabi mereka. Ya, dalam semua hal Pak ya, dalam urusan batin, dalam urusan yang zahir, sunnah-sunnah yang terlihat, sunnah-sunnah yang tersembunyi, dan lain sebagainya. Nah, jangan menyelisihi apa yang telah dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para jamaah azanillahu ajma'in, kita cukupkan sampai di sini. Mungkin kita bacakan lanjutannya, yaitu dari kitab Fadilah Amal ya. Kalau ada yang ingin tanyakan, silahkan, pertanyaannya sudah disiapkan atau diserahkan di ke depan. Sudah terjadi banyak. Ya, ada pertanyaan contoh sunnah-sunnah yang tersembunyi. Sholat sunnah kan bagusnya tersembunyi Pak. Itu maksudnya ya. Kalau sunnah-sunnah yang batin, ya maksud kami adalah sunnah itu lebih umum cakupannya. Bukan sunnah bicara dari sisi ilmu fikih. Sunnah yang apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, tidak dosa. Bukan, maksudnya sunnah itu adalah bagaimana batinnya Nabi, bagaimana Nabi menjaga tazkiyatun nufus, menjaga hati. Itu sunnah juga disebutnya. Karena sunnah itu kan thariqah, jalan Nabi, jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Itu maksudnya Pak. Bagaimana Nabi menjaga hatinya, bagaimana Nabi menumbuhkan rasa takutnya, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan para jemaah azanillahu yakum. Terakhir halaman berapa? Fadilah amalnya 114 ya. Terakhir kan keutamaan sholat sunnah di rumah. Itu belum ya. Baik, yang ke-12, keutamaan menunggu sholat. Ya di sini bukan maksudnya nunggu aja sholat tapi nggak sholat, bukan ya. Maksudnya menanti sholat untuk sholat berikutnya.
Ya, menanti sholat untuk sholat berikutnya. Jadi dia artinya apa? Dia sudah mengerjakan sholat, kemudian dia menanti untuk mengerjakan sholat yang berikutnya. Dari Abu Hurairah, siapa tadi namanya Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar. Hafalkan ya. Ya diingat-ingat terus kan. Kenapa kita sering tekankan Abu Hurairah oleh para asatid? Karena memang yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Hadis Nabi SAW yang paling banyak itu dari siapa? Abu Hurairah. Masa dari sekian ratus ribu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah kita nggak tahu juga namanya. Sinetron cuma sekali tayang tahu artis-artisnya gimana ceritanya. Aib itu, aib ya bagi seorang muslim. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yazalul abdu muslimu fi salatin ma dama fi musalla qa'idan wa la yahbisu illa intidharus salah wal malaikatu yaqulun Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ma lam yuhdits. Seorang hamba muslim, perhatikan Bapak Ibu, senantiasa berada di dalam sholat. Maksudnya apa? Dicatat pahala sholatnya. Bapak Ibu bayangkan, pahala sholat ini luar biasa. Maka orang yang ada posisi orang, ada kesempatan orang, dia nggak sholat, tapi dicatatkan pahala sholat. Seorang hamba muslim senantiasa berada di dalam sholat selama dia duduk di tempat sholatnya. Dan tidaklah ia melakukan itu kecuali karena dia menanti sholat selanjutnya. Sedangkan malaikat mendoakannya, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, selama dia tidak berhadas. Maksudnya apa? Selama dia tidak batal wudunya. Dan kesempatan yang paling mungkin adalah antara maghrib dengan isya. Kalau antara zuhur dengan asar ya mungkin kapan? Iktikaf mungkin ya. Maghrib kemudian asar ke maghrib iktikaf. Tapi kalau pada hari-hari biasa yang paling mungkin isya maghrib dengan isya. Maka selama kita tidak hadas, menanti dengan zikir, dengan baca Quran, dengan kajian, maka bayangkan 1 jam dihitung pahala Maka sering saya sampaikan untuk para jamaah yang kalau kajian itu diadakan maghrib kemudian sampai isya, niatkan menanti sholat, bukan sekadar kajian. Bapak Ibu, kapan coba kita sejam sholat, sejam benar-benar sholat itu Pak, tanpa istirahat, kapan Pak? Ya itu. Ketika apa? Ketika kita berada menanti sholat berikutnya antara maghrib ke isya. Tahajud sholat sejam, itu pun ada berhenti-berhentinya kan? Kalau itu blast, dicatatkan pahala sholat bagi orang tersebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sini selama tidak hadas ya, selama tidak hadas. Karena kalau sudah berhadas maka malaikat enggan memintakan ampun untuk orang tersebut. Sebagaimana kata para ulama, malaikat itu memintakan ampun, memintakan rahmat untuk orang tersebut kalau dia dalam keadaan suci. Sebagian ulama mengatakan keluar angin dari dubur tidak haram, namun lebih baik dihindari karena sesungguhnya malaikat merasa terganggu sebagaimana terganggunya anak Adam, seperti yang dijelaskan dalam hadis. Dan dapat disimpulkan dari hadis di atas bahwa hadas kecil walaupun menghalangi dari doa malaikat, namun tidak membuat terlarangnya duduk di masjid. Jadi dia tidak mendapatkan doa malaikat, tapi tetap dia boleh berada di masjid kalau hadasnya hadas asghar. Ya, kalau hadasnya hadas asghar. Kalau orang dalam keadaan junub, maka dia tidak boleh berdiam diri di masjid. Gitu ya. Baik. Berikutnya keutamaan salat syuruk. Satu lagi ya. Ya ini sebetulnya masih kami agak ragukan ya, karena memang khilaf di antara para ulama tentang keutamaan salat syuruk ini, khilaf hadisnya. Apakah sahih atau tidak? Kalau tidak sahih kan berarti tidak dianjurkan.
Maka yang dianjurkan apa? Ya sholat duha biasa. Baik, kita bacakan aja dulu ya. Nanti sambil saya teliti kembali, sambil saya lihat lagi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu wa thumma shalla rak'atain, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tammah, tammah, tammah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian lihat, salat subuh, kemudian dia duduk zikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umrah. Sempurna. Perhatikan syaratnya Bapak Ibu. Maka syarat yang pertama, secara simbol ya. Syarat yang pertama, dia harus sholat subuh berjamaah di masjid untuk mendapatkan pahala ini. Yang kedua, dia menanti sampai terbitnya matahari dalam keadaan zikir, bukan molor. Bukan apa? Tidur. Ada orang Pak tidur, tiba-tiba waktu syuruk sholat Pak. Enak bener. Ini wallahi Pak, banyak saya dapatkan begitu. Jadi dia tidur. Yang lain kemudian apa? Yang lain tiba waktu syuruk, menanti sekitar 10-15 menit sampai keluar waktu terlarang, sholat. Dia ikut sholat Pak. Kapan zikirnya Pak dia? Mimpi kali Pak ya. Ya mungkin dalam mimpi mungkin. Apalagi kalau tidurnya sampai nyenyak, itu batal sholatnya. Batal wudunya. Udah sampai ngorok. Yang lain zikir yang Allahu Akbar. Kalau dia ya. Yang ngorok itu Pak, itu sudah batal wudunya. Nggak boleh dia sholat, karena sholatnya berarti tanpa bersuci, tanpa berwudu. Baik, para jamaah azani Allah wa yakum ajma'in. Maka syarat yang pertama, dia sholat berjamaah. Kemudian dia apa? Zikir. Dan zikir umum di sini. Bisa baca Quran, bisa zikir pagi itu. Kemudian bisa tilawah, bisa setoran hafalan, bisa juga kajian. Nah, biasanya ada kajian ba'da subuh tuh. Di weekend ya, di akhir pekan. Maka boleh. Ya. Nah, kemudian syarat berikutnya apa? Dikerjakan setelah matahari itu apa? Meninggi setinggi tongkat. Artinya jangan pas waktu syuruk, itu masih waktu terlarang. Karena waktu yang diizinkan sholat adalah sekitar 10, amannya 15 menit setelah waktu syuruk. Artinya berarti sudah meninggi mataharinya, bukan pas terbit, bukan, tapi sudah meninggi setinggi tombak. Berarti apakah bagi ibu-ibu di rumah di musolanya berlaku sholat syuruk atau tidak? Memang khilaf di antara para ulama. Ya, ada sebagian ulama mengatakan seperti Syekh bin Baz, beliau mengatakan berlaku untuk ibu-ibu di rumahnya. Selama dia berzikir di tempatnya sampai waktu syuruk, kemudian menanti sekitar 10-15 menit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka berlaku pahala haji dan umroh sempurna untuk ibu tersebut, untuk istri tersebut, atau untuk wanita tersebut. Tapi wallahu a'lam bishawab, saya tidak condong kepada pendapat ini, karena memang Nabi mengatakannya apa? Man shalla ghada fi jamaah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Baik, kemudian yang ingin kami sampaikan juga berkaitan dengan, karena banyak pertanyaan, Ustaz, niat sholat syuruk apa? Niat sholat syuruk apa katanya? Maka jawabannya tidak ada niat khusus kita usolli sholat syuruk ba'da tulu'i syamsi. Nggak ada ya, nggak ada melafatkan niat, tidak ada sunnahnya. Maka niatannya apa? Sholat duha. Sholat syuruk itu sholat duha di awal waktu. Kalau dia mengerjakan sholat duha di awal waktu itu dengan istilah lainnya sholat syuruk, maka ketika dia misalnya jam 9, 10, 11 mau sholat duha lagi silahkan. Tapi minimal 2 rakaatnya dia sudah kerjakan. Paham ya? Karena yang rajih, yang kuat,
sholat duha itu tidak ada batasan maksimalnya. Minimal ada 2 rakaat. Nggak bisa setengahnya, nggak bisa apa ya? Sholat duha nggak bisa setengahnya. Minimal berapa? 2. Maksimal tidak ada batasannya. Ada yang mengatakan 8, ada yang 10, ada yang 12, silakan, nggak ada batasan maksimal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini barangkali yang bisa disampaikan. Kita beralih ke tanya jawab ya. Ya silakan, mau yang bertanya langsung silakan, dari bapak-bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama kata apa? Semoga. Apakah harus diganti? Ya. Allahu a'lam ya. Sering kami baca, dengar, tapi selama ini tidak ada yang mengingkari. Jadi ya insya Allah, selama memang itu bahasa kita yang memang tidak ada kaitan dengan hal-hal yang menyalahi syariat, maka tidak masalah. Semoga, mudah-mudahan ya, moga-moga, diharapkan. Kalau tidak bertentangan maka tidak masalah. Kalau kalimat-kalimat yang bertentangan dengan syariat, seperti misalnya salam-salam untuk orang-orang di luar Islam, ada Om Swastu apalah ya, Shalom, ya, maka nggak boleh. Seorang Muslim nggak boleh mengucapkan itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Karena seorang Muslim punya salam tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, zakat profesi tidak ada dalilnya harus dikeluarkan setiap bulan. Lantas bagaimana sikap karyawan di kantor kalau dipaksa? Ya kalau dipaksa berarti zalim dia, Pak. Pertama solusinya bisa dia niatkan sedekah, ya sudahlah. Karena mau tidak mau ya udah saya niatkan sedekah. Atau dia menjalankan petisi atau pembelaan untuk diajukan, ini nggak ada dalam Islam. Ya dia bisa protes dengan cara yang baik. Kita ya, kasih masukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, afwan. Izin tanya, apa pendapat Ustadz tentang film yang berjudul Siksa Neraka yang akan tayang segera? Kenapa kalau bilang judul film, kenapa ibu-ibu lebih kedengar suaranya ya? Keluarga saya mengajak nonton itu. Apakah ada manfaat pada film tersebut? Karena kami juga jarang nonton film. Pertama, saya nggak tahu. Ya. Jadi nanya ke saya, Ustadz apa hukum nonton film Siksa Neraka? Saya nggak tahu gimana filmnya. Yang kedua, di mana tempatnya? Kalau di bioskop maka nggak boleh. Ya, jelas nggak boleh datang ke bioskop, nggak boleh. Dan yang sudah bercadar, tolong jangan memalukan dakwah salaf dengan datang ke bioskop. Dengan jilbab-jilbab syar'inya masuk ke tempat bioskop. Tolong jangan memalukan nama dakwah. Nasihat saya yang didasari karena Allah, insyaallah. Ya, keluarga saya mengajak, ya jangan dituruti ajakannya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sinetron yang ditampilkan oleh artis ya mendingan nggak usah lah, nggak usah nonton.
Saya menanyakan ke suami uang yang dipinjamnya, tapi suami marah-marah, katanya nggak pernah minjam, padahal uangnya dan tanggalnya di buku saya. Nah, ini repot ya. Apa namanya, utang piutang antara suami istri ya. Tapi ada kan? Ada, cuma ada yang pura-pura ketawa padahal sama punya utang juga sama. Dan saya kasih unjuk sampai sekarang belum mau bayar. Padahal itu uang saya pribadi, hadiah dari kakak saya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ya, ini bukan nanya bagaimana hukumnya, di bawahnya mungkin ya, mohon solusinya. Kalau hukumnya ya saya harus katakan ke suami, hukumnya wajib dibayar. Untuk istrinya hukumnya silahkan menagih. Nah itu hukumnya. Tapi kalau solusinya, saya di sini tidak disebutkan berapa besar. Kalau kecil, ya kalau kecil mendingan ridokan saja daripada madorotnya lebih besar, ribut. Cuma utang 2.000 perak misalnya dicatat, 2.000 perak doang dicatat, gitu kan, suaminya marah. Selama ini saya kasih 2 juta sebulan, saya nggak pernah hitung-hitung. Tapi kalau besar misalnya dan memang dia butuh uang pribadi, ya terus saja diingatkan. Apalagi sudah ada buktinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum anak kos yang sedang menuntut ilmu jauh dari orang tua, yang subuhnya sering kesiangan karena sering begadang karena harus mengerjakan tugas dari dosen? Orang tua wajib ingatkan, bahkan mungkin tegaskan, kalau masih berani meninggalkan sholat, lebihkan kuliahnya. Ya, saya tidak akan biayai kuliahnya kalau berani meninggalkan sholat. Sampaikan begitu. Allah aja berani mengancam dengan ancaman keras, ya kita juga sama. Apalagi ancamannya hanya perkara dunia. Ya. Pertama tentunya nasihati baik-baik, kemudian dimotivasi, dirangkul. Tapi kalau berulang maka ditegaskan. Bagaimana kewajiban orang tua yang sudah mengingatkan sholat kepada anak bujangnya, sudah ditegur tapi lebih galak dia? Kami sudah didik dari kecil, tapi saat ayahnya sudah meninggal, anak malah berani melawan ibunya. Jangan pernah berhenti mendoakan anak, karena kita tidak tahu kapan turun hidayah untuk anak tersebut. Baik anak-anak yang durhaka di masa bujangnya, di masa ABG-nya, tapi orang tuanya kemudian tidak letih, tidak lelah berdoa, Allah berikan hidayah atas kejujuran permintaan dan doa juga munajat orang tua untuk anak-anaknya tersebut. Jadi poin doa ini poin paling penting untuk orang tua. Bukan sekedar bagaimana ya kajian parenting, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana ini, tapi lupa bagaimana kita bermunajat kepada Allah, tempat kita mengadu semua permasalahan kita. Allahu a'lam bishawab. Siapa ini? Oh Ustaz, anak saya, kirain saya ini. Kalau saya berarti ada di sini, bapak-bapaknya. Oh Ustaz, anak saya sholat wajibnya tidak pernah di masjid kecuali hari Jumat. Apa hukumnya akan hal tersebut? Pertanyaannya laki atau perempuan? Nah, kalau laki sholat di rumah berarti laki-laki solehah. Tinggal dikasih mukena, gitu. Anaknya kasih mukena aja. Ya di sini saya bukan nyuruh berarti jadi perempuan, bukan. Maksudnya apa? Perintahkan anak tersebut untuk sholat di masjid, wajib hukumnya. Walaupun sah sholat di rumah, tapi dia berdosa meninggalkan kewajiban untuk sholat berjamaah di masjid. Kalau anaknya sudah balik, kalau belum balik nggak masalah.
Wallahu a'lam bishawab. Ketika haid, apakah boleh ikut kajian di dalam masjid, Ustaz? Ada para ulama bilang tidak boleh. Khilaf di antara para ulama. Memang ada khilaf, ada perbedaan, ada silang pendapat, ada perselisihan pendapat di antara ulama. Ya, sebagian mengatakan tidak boleh. Kalau di teras-terasnya boleh. Sebagian mengatakan boleh, apalagi di zaman sekarang ada yang namanya apa? Pembalut ya namanya ya. Yang akan mencegah tetesan darah najisnya untuk jatuh di karpet masjid. Ya Allah alam, silakan lebih condong yang mana perdalam lagi silahkan. Ya, saya tidak akan sampaikan terlebih dahulu ya, walaupun saya sebetulnya punya hujah tersendiri, tapi ya insya Allah secara umum selama bisa mencegah terjatuhnya darah, mudah-mudahan insya Allah tidak berdosa. Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau ingin aman, lebih selamat, ya mungkin di luar. Ustaz izin bertanya mengenai qadha salat bagi yang pernah meninggalkan salat, bagaimana teknis mengerjakannya? Apakah di Jumat terakhir di bulan Ramadan? Maksudnya gimana? Apakah di Jumat terakhir di bulan Ramadan? Enggak. Tadi sudah saya sampaikan ya di pertengahan. Berarti ketika sholat zuhur dia sholat 2 kali, dia sholat 3 kali, sholat asar 2-3 kali, begitu ya. Tapi wallahu alam, saya lebih condong nggak perlu diqadha, Bapak Ibu, nggak perlu diqadha, taubat saja dengan taubatan nasuha dan memperbanyak sholat sunnah. Apakah benar orang yang mati syahid tidak ada siksa kubur? Betul. Ya. Insya Allah tidak disiksa di kubur, langsung masuk surga. Dan ruh mereka mempunyai tempat sendiri di surga yang berwujud burung. Ya betul. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Izin bertanya Ustadz, apakah sholat tahajud dan sholat witir yang 11 rakaat jika terlewat apakah harus diqadha menjadi 13 rakaat digabung dengan sholat duha? Tidak, justru jadi genap. Yang 11 jadi 12. Ya, yang biasa 9 jadi 10. Artinya tidak ada sholat ganjil di siang hari. Maka ketika diqadha sholat tahajud itu di siang hari di waktu duha, maka yang ganjil digenapkan. Allahu a'lam bishawab. Berapa jumlah maksimal sholat duha? Tidak ada jumlah maksimalnya, tadi sudah dijawab. Sholat tahajud yang terbaik 11 rakaat. Tapi kalau lebih boleh. Apakah boleh atau sesuai sunnah sholat wudu sebelum sholat? Kalau kita mau mengerjakan sholat, maka sudah insya Allah sudah begitu, diniatkan saja. 2 rakaat pertama sudah sekaligus 2 rakaat wudu. Ya boleh, silakan dijamak niatnya. Apakah sholat hajat? Oh, ini kebiasaan orang awam ya. Nggak perlu itu sholat hajat itu ya. Apakah sholat hajat boleh dilakukan berbarengan dengan sholat tahajud? Tahajudnya cukup sudah. Kalau tahajud insya Allah hajatnya dikabulkan. Fitrah wanita adalah menyukai kecantikan, perhiasan. Apa saja ketentuan umum berhias yang wajib muslimah? Dan apakah muslimah ketika berhijab tidak dibolehkan seperti punuk unta? Seperti apa yang dimaksud punuk unta tersebut? Jazakumullah atas penjelasannya. Baik. Betul, wanita memang diberikan fitrah untuk mempercantik dirinya. Pertama, kecantikannya tidak boleh di depan yang bukan mahram. Demikian pula kecantikannya tidak boleh yang melanggar syariat
seperti misalnya wewangian yang tercium oleh yang bukan mahramnya. Termasuk juga Allah alam ya, saya lebih condong kepada wanita kalau keluar rumah tidak perlu pakai celak. Karena celak itu mempercantik mata. Ya, kalau mau pakai celak ketika di rumah menyehatkan mata. Tapi kalau misalnya pakai cadar yang ketutup semua silakan. Pakai celak mau pakai apa disebutnya? Dash on apa itu? Hah? Apa namanya? Blast on. Blast on, yang penting jangan blow on gitu ya. Ya, ada yang ungu di sini, pink di sini, biru di sini. Ya, macam-macam sekarang. Maka itu tidak tampak di hadapan yang bukan mahram. Tapi kalau pakai cadar kemudian tertutup ya perhiasannya, maka tidak masalah. Karena kan sejatinya tertutup begitu. Nah, ini menjadi batasannya. Kemudian juga punuk unta, ya sekalipun dia berjilbab maka tidak boleh seperti punuk unta. Punuk unta itu yang ada di belakang itu di atas kepalanya ada apa namanya? Gundukan gitu ya. Ikatan rambut yang diikat atau karetnya atau apa namanya tuh? Ikat rambut lah ya. Ikat rambutnya yang membuat dia jadi ada seperti punuk unta, itu nggak boleh. Ya, hal-hal seperti ini ada ancaman tersendiri. Ya, wanita-wanita seperti itu kelak akan disiksa di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Izin bertanya Pak Ustadz, tadi disebutkan orang tua yang tidak sholat dan sudah meninggal tidak boleh didoakan, dinaikkan haji atau dikeluarkan zakat atas namanya. Apakah ada hadis dan dalilnya? Apakah hal ini perlu disampaikan kepada saudara-saudara lainnya, adik dan kakak? Ya, ibu atau bapak yang bertanya, saya tadi menyampaikan fatwa Syekh Shalih Fauzan, tapi bukan berarti saya sepakat dengan beliau. Saya tadi menyampaikan ancaman ini sampai-sampai ada fatwa ulama demikian, gitu maksud saya. Ya, saya belum sampai pada tahapan harus begitu, enggak. Wallahu alam ya. Tapi sekelas Syekh Shalih Fauzan sampai-sampai memfatwakan orang yang enggak pernah sholat walaupun dia muslim atau jarang sekali sholat, mungkin sekali dua kali saja dalam seumur hidupnya, maka dia tidak boleh didoakan, dia tidak boleh disolatkan, dia tidak boleh disedekahi atas nama yang dihajikan, tidak boleh. Yaitu sekelas Syekh Shalih Fauzan. Ya, ini jangan kemudian jadi pembicaraan apa namanya yang umum di tengah masyarakat kalau kita tidak tahu hujahnya. Apa dalilnya? Dalilnya tadi. Dalilnya karena orang yang meninggalkan sholat kufur. Orang kufur boleh nggak dihajikan? Nggak boleh. Disedekahkan atas nama mayitnya, didoakan, nggak boleh. Itu yang benar-benar nggak sholat, maka kufur. Ya, itu dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau sedang dirawat di rumah sakit dan sedang dipasang kateter selang kencing? Alhamdulillah. Ya, dikumpulan. Apakah sholatnya sah? Sah. Karena memang kemampuan dia sampai situ. Ya, termasuk orang-orang tua yang sudah diranjang, yang maaf BAB-nya di situ, kencingnya di situ, mandinya di situ, maka sholatnya dengan keadaan demikian. Sekalipun di tengah-tengah sholat dia keluar lagi misalnya, sudah sholat begitu. Karena memang nggak mampu kecuali dengan sesuai yang dia mampu. Allahu a'lam bishawab. Izin bertanya Ustaz, bagaimana menghadapi sifat orang tua yaitu ibu yang suka berhutang dan berkata kasar kepada anak cucunya, bahkan suka membicarakan keburukannya kepada kerabat dan tetangga. Apakah jauhi atau jaga jarak dan ibu saya dengan ibu saya?
dengan tujuan menghindari dosa konflik. Ya nggak salah, tapi tidak memutuskan silaturahim. Maksud jaga jarak di sini dalam artian misalnya seperti anak cucunya tidak dididik karena orang tuanya awam atau orang tuanya punya perangai yang tidak baik, nanti akan berpengaruh kepada anak cucu atau kepada cucunya. Ya. Tapi tidak memutuskan silaturahim, dia bersabar. Namanya orang tua ya harus bersabar dengan kekurangan yang ada pada orang tua. Apalagi awam, nggak tahu ilmu, ya kita ajak, kita kasih nasihat, kita berikan ilmu, kita kasih bimbingan pelan-pelan. Ya. Tapi kalau dalam arti jaga jarak, menghindar, menjauhi, nggak boleh ya. Nanti khawatir memutuskan silaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Mohon bertanya Ustaz, untuk niat sholat seperti lafaz usolli apakah tidak perlu? Ya tidak perlu, karena memang nggak ada dalilnya. Karena sebelum saya mengaji di kajian sunnah, kalau saya sholat pakai usolli, jadi gimana? Ya jangan, karena sudah ngaji sekarang sudah tahu nggak ada dalilnya, nggak ada contohnya dari Nabi, nggak ada contohnya dari para sahabat, bahkan nggak ada contohnya dari imam yang empat nggak contohkan, nggak meriwayatkan satupun, maka tidak perlu. Dihilangkan kebiasaan-kebiasaan itu walaupun sudah populer di tengah-tengah masyarakat. Kampung saya setiap ada yang meninggal dunia, keluarga atau ahli waris almarhum disuruh bayar fidyah untuk mengganti sholat puasa yang pernah tinggalkan oleh almarhum. Nah ini kebiasaan yang tidak benar. Ini adat yang menyalahi syariat. Ya enak benar Pak, dengan uang sholatnya meninggalkan sholatnya kemudian bisa dibayar dengan fidyah itu dan lain-lain. Ya jadi nggak perlu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah meninggal secara umum, kalau dia mati dalam keadaan Islam, didoakan. Boleh bersedekah atas nama dia, menghajikan atau mengumrohkan. Itu yang bisa dilakukan. Masya Allah. Ibu-ibu nih kayaknya, Pak Ustadz yang soleh, amin. Mudah-mudahan jadi doa ya. Apa tanda diterimanya sholat kita? Tanda diterimanya amal kita secara umum adalah menghantarkan kepada kebaikan yang lain. Tanda sholat diterima berarti dia menjaga sholatnya dan dia sibuk dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Itu salah satu tandanya. Karena kalau Allah, kata para ulama, idza qabalallahu min 'abdihi al-'amal waffaqahu li'amalin khairin ba'dah. Kalau Allah menerima amalan seorang hamba, maka Allah akan berikan dia taufik untuk beramal setelahnya. Berarti tandanya dia istiqomah dalam sholat, dia jaga sholat-sholat yang lainnya. Maka itu salah satu tandanya. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, saya suka sholat wajib ditambah sholat-sholat sunnah, tapi kenapa saya selalu gelisah, selalu galau? Apa ini tandanya sholat saya nggak diterima? Apa yang harus saya lakukan? Ya mungkin bukan karena sebab sholatnya, tapi karena misalnya nggak khusyuknya, atau sebab dosa yang lainnya, atau sebab meninggalkan perintah yang lainnya. Banyak sebab. Intinya orang ingin memperbaiki hatinya agar hatinya dihilangkan dari kegelisahan, maka memperbanyak zikir, banyak bergaul dengan Al-Quranul Karim, banyak duduk di majelis ilmu. Karena Allah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang beriman dan orang yang merasa tentram, nyaman hatinya dengan mengingat Allah. Kemudian barulah Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maka menghilangkan kegelisahan dengan banyak berzikir, beristighfar, ya, berdoa, bermunajat dan lain sebagainya. Baik, insyaallah beberapa pertanyaan lagi ya. Pak Ustaz, apa artinya fitnah kubur? Fitnah kubur itu pertanyaan dalam kubur, siksa kubur, azab, ya. Jadi yang dimaksud fitnah kubur adalah pertanyaan-pertanyaan dalam kubur. Apa hukumnya jika seorang menikah ternyata itu adalah saudara yang tidak diketahui? Karena dahulu kakek moyangnya memiliki banyak istri, jadi cucu keturunan pun banyak yang tidak saling kenal. Kalau ternyata menikah kemudian ternyata dia adalah mahramnya, ya dipisahkan, cerai, nggak boleh dilanjutkan pernikahannya. Ya baik, karena waktunya sudah selesai, masih ada 2 pertanyaan, mungkin nanti di lain waktu kita bisa jawab atau dijawab oleh asatidz yang lainnya. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah terima amal soleh kita yang sedikit ini,
yang sangat sedikit ini. Dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di atas amal-amal saleh. Allah hindarkan kita dari setiap azab dan siksa kubur yang membuat kita tersiksa di alam tersebut. Dan Allah juga hindarkan kita dari azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.